Waqad dzakarallahu hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang perkara ini atau masalah ini, a'ni al-hamal, yaitu tentang kandungan, wa ma fihi, dan apa yang terdapat di dalam kandungan tersebut, min tilkal madahir, dari hal-hal yang tampak di dalam kandungan itu, tampak oleh janin yang berada di dalam kandungan itu, wal atwar, dan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada janin yang terdapat di dalam kandungan, fi ghairi ma ayah min kitabihil aziz, yaitu yang dimaksud fi ghairi ma ayah, yaitu banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut min kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati. Sulalah dari saripati, min tin, yang saripati tersebut berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Lalu kami menjadikan saripati tersebut atau air mani fi qararim makin, di tempat yang sangat kuat, sangat kukuh, yaitu di rahim seorang wanita. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Lalu kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan air mani itu menjadi segumpal darah, ila qawlihi, sampai pada firman-Nya azza min qail, yang maha perkasa, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang terbaik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu dijelaskan panjang sekali, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami menjadikan air mani itu menjadi segumpal darah atau sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu atau segumpal darah itu kami jadikan sekerat daging, dan sekerat daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, yaitu menjadi sosok manusia. Maha suci Allah, pencipta yang terbaik. Nah, ini yang dimaksud perubahan-perubahan yang terjadi pada janin di dalam perut seorang ibu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kamu meragukan hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, tsumma min nutfatin, kemudian dari setetes mani, tsumma min 'alaqatin, kemudian dari segumpal darah, tsumma min mudghatin, lalu dari segumpal daging, mukhallaqatin, yang segumpal daging itu berbentuk sempurna kejadiannya, wa ghair mukhallaqatin, atau yang berbentuk tidak sempurna, linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian semua, wa nuqirru fil arham ma nasha', dan kami tetapkan dalam rahim itu menurut kehendak kami, ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Wa waradat ahadits fi dzalika katsirah, dan juga diriwayatkan banyak hadis tentang hal di atas. Anir Rasuli salawatullah wa salamuhu alaih, hadis yang diriwayatkan dari Rasul, salawat dan salam Allah ke atasnya. Wa min ajma'iha, dan di antara hadis itu yang paling mencakup hal-hal di atas,
au huwa ajma'iha, atau hadis yang mencakup hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-madhkur fi sahihain, yang hadis atau sabda tersebut disebut di dalam dua kitab sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kami atau memberitahu kami, wa huwa as-sadiq al-masduq, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar, jujur, dan yang dibenarkan ucapannya. Ucapannya dipercaya, terpercaya ucapannya. Sabda beliau sebagai berikut. Inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, setiap orang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dihimpun penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman nutfatan, di dalam perut ibunya itu 40 hari dia sebagai nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, lalu berubah bentuk menjadi segumpal darah dalam kurun waktu yang sama, yaitu 40 hari sebagai segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik, lalu berubah bentuk menjadi sekerat daging dalam kurun waktu yang sama, yaitu selama 40 hari. Thumma yursilullahu ilaihi al-malaka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada janin yang ada di perut seorang wanita itu. Fayanfukhu fihi ruh, lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan untuk menyampaikan 4 kalimat atau 4 ketetapan. Bikatbi rizkihi, tentang ketetapan tentang rezeki janin yang terdapat di dalam perut wanita tersebut. Wa ajalihi, ketetapan tentang ajalnya, jangka waktu dia nanti ketika berada di dunia sudah ditetapkan. Wa amalihi, ketetapan tentang amal perbuatannya. Wa syaqiyyin am sa'idin, dan ketetapan tentang dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi dia yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum, sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, akan beramal seperti amalnya penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal 1 hasta lagi, karena dia terus-menerus beramal dengan amalnya penduduk surga, menunjukkan kebaikan yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan itu melimpah. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahului dia, mendahului amal perbuatannya. Faya'malu bi'amali ahlin nar, lalu dia berubah melakukan perbuatannya penduduk neraka, fayadkhuluha, hingga dia nantinya akan memasuki neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya seseorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahlin nar, akan melakukan amal perbuatan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', hingga jarak antara dia dengan neraka itu hanya 1 hasta lagi, menunjukkan amal perbuatan buruk yang dia lakukan itu banyak sekali. Fayasbiqu alaihil kitabu, tetapi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan sejak dia berada di dalam rahim ibunya telah mendahulunya.
fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu dia berubah melakukan amal perbuatan penduduk surga, fayadkhuluha, dan dia akan memasuki surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim seperti yang disebut di atas as-sahihain. Wa fi hadzal hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih ini, ma yujabu azimal khaufi lil muti'inal muhsinin, terdapat hal-hal yang pasti akan menjadikan rasa takut yang besar bagi orang-orang yang taat dan berbuat baik. Orang yang taat dan berbuat baik saja ketika membaca hadis di atas pasti akan merasakan ketakutan yang luar biasa, mengingat kita semua tidak mengetahui apa ketetapan yang telah ditetapkan bagi kita semua. Nah, jika orang-orang yang taat dan berbuat baik saja mendengar hadis di atas, pasti akan merasakan ketakutan, fadlan anil asin al-musiin, lebih-lebih lagi sudah sepantasnya ahli maksiat dan orang yang banyak berbuat buruk pasti harus akan merasakan ketakutan mendengarkan hadis di atas yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Thumma innal insan, lalu sesungguhnya manusia, yamkuthu fi batni ummihi, dia akan tinggal di perut ibunya ila waqtin ayyasha Allahu khurujahu, hingga sampai pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu keluarnya minha, dari rahim tersebut. Li agallil hamil, dia mungkin keluar dalam jangka waktu kehamilan yang paling sedikit, minimal jangka waktu kehamilan yaitu 6 bulan, au aktsarihi, atau jangka waktu yang terlama di dalam kandungan, au ghalibihi, atau jangka waktu yang umum terjadi pada kelahiran yang umum, wahwa tis'atu ashur, kelahiran yang jangka waktu kehamilan yang umum itu 9 bulan lamanya. Fa'idha kharaja min batni ummihi, dan ketika manusia itu keluar dari perut ibunya, fadzalika awwalu umrihi ad-dunyawi, itu merupakan waktu dunianya yang pertama kali. Jadi ketika dia berada di dalam kandungan, dia belum memulai umur yang kedua ini, tapi dia masih berada di alam permulaan menuju kepada umur yang kedua. Umur yang kedua itu dimulai setelah kelahirannya seorang manusia dari perut ibunya menuju kepada dunia.